Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Firdaus Sejidarmo, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya, kita juga sudah berkenalan juga di kelas via WhatsApp. Semoga kabar adik-adik sehat semua. Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun rasa percaya diri, di mana membangun rasa percaya diri ini saya sudah melihat data sebelumnya melalui data asesmen dari adik-adik kelas multimedia 1 ini, di mana data paling tertinggi ini adik-adik kurangnya rasa percaya diri. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa materi tentang membangun rasa percaya diri. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas seberapa pentingnya rasa percaya diri. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik tahu percaya diri itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan percaya diri itu merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri, serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Menurut Tan Wei, dalam kamus istilah bimbingan dan konseling, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberikan keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Menurut Spencer, percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra sendiri, termasuk atas kemampuan dirinya yang diwujudkan dalam lingkungan yang semakin menantang, serta percaya pada keputusan dan pendapatnya untuk mengatasi kegagalan secara konstruktif. Seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri dan manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. Apa yang membedakan orang antara yang mempunyai rasa percaya diri dan yang tidak? Nah, ternyata di sini ada beberapa banyak hal yang membedakan mereka antara lain. Di sini ada 5. Pertama, berani tampil beda, berani menerima tantangan, asertif, mandiri, dan selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Yang pertama, berani tampil beda. Orang yang percaya diri adalah seseorang yang hampir pasti memahami dirinya sendiri, mengerti kebutuhan dirinya, mengerti keterbatasannya, sehingga jadilah ia seorang yang berani tampil beda, tentunya dalam hal yang positif. Kedua, berani menerima tantangan. Bukankah ketika kita sebelum mencoba, kita belum tahu persis kapankah persiapan kita? Nah, di sini berani menerima tantangan berarti berani juga untuk belajar sesuatu hal yang baru. Kemudian yang ketiga, asertif. Asertif itu berarti tegas, memiliki pendapat, serta berani berkata untuk tidak. Seseorang yang percaya diri tentu bersikap tegas, sebab ia berilmu. Ia tahu kapan saat untuk berkata ya dan kapan saat untuk berkata tidak. Kemudian yang keempat, mandiri. Seorang yang percaya diri adalah seorang yang mandiri. Ia percaya pada kemampuan dan kekuatan dirinya dalam mengatasi segala permasalahannya. Kemudian yang terakhir, selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Selalu bereaksi dalam menghadapi masalah ini, reaksi positif ini misalnya dengan tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi permasalahan hidup. Lanjut pada manfaat rasa percaya diri. Yang pertama, menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Kemudian ketiga, mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Keempat, memandang semua hal secara optimis. Yang kelima, kualitas kepribadian akan meningkat. 6, mampu mengontrol emosi dengan baik. Dan yang terakhir, ketujuh, hidup akan lebih sistematis. Nah, setelah kita membahas tentang ciri-ciri dan manfaat dari percaya diri, kemudian kita lanjut kepada proses pembentukan rasa percaya diri. Rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang. Ada proses tertentu dalam pribadi seseorang sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. Secara garis besar, terbentuknya rasa percaya diri yang kuat terjadi melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya kepribadian yang baik
sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Kedua, pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan tersebut. Ketiga, pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau kesulitan untuk menyesuaikan diri. Yang terakhir, keempat, pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Membangun rasa percaya diri. Rasa percaya diri sangat diperlukan setiap orang. Tanpa rasa percaya diri, seseorang akan merasa kikuk, serba salah, dan tidak dapat melakukan sesuatu secara maksimal. Kemudian, di sini ada 7 pilar untuk membangun rasa percaya diri. Antara lain, yang pertama, sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak dasar yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Yang kedua, hidup mandiri, dalam arti mempunyai pikiran sendiri, mempunyai minat dan hobi sendiri, dan berani secara terbuka menyatakan pendapat atau pikiran kita sendiri, serta melakukan apapun yang menjadi minat atau hobi sejauh ini tidak merugikan orang lain. Ketiga, menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Keempat, menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin yang mampu dilakukan. 5. Berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan atau kelebihan di samping kelemahan atau kekurangan. 6. Berpikir asertif, tulus mengakui hak orang lain, tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. Yang terakhir, menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh yang tepat, misalnya memandang wajah dan mata lawan bicara kita dalam kurun waktu yang relatif lama, bukan seperti pandangan sekilas saja. Berdiri tegak dengan kaki lurus dan berat badan ditumpahkan pada kedua kaki, tidak condong ke salah satu sisi. Duduk dengan punggung tegak pada sandaran kursi atau tidak duduk membungkuk atau meringkuk. Bahu ditarik ke belakang supaya lurus, kepala tegak, tidak mendongkak. Nah, kemudian pengucapan kata juga jelas. Bahasa nonverbal ini seharusnya memang muncul secara alamiah, tetapi bukan berarti tidak dapat dipelajari. Kita dapat belajar dan berlatih menggunakan bahasa nonverbal tertentu sebagai salah satu cara membangun rasa percaya diri kita. Nah, dari uraian yang sudah dijelaskan, tentunya adik-adik juga sudah paham mengenai apa dan bagaimana rasa percaya diri itu. Adapun memahami betapa pentingnya memiliki rasa percaya diri, nah kemudian sudahkah adik-adik juga termasuk orang yang percaya diri atau pede? Nah, bila belum, mulailah dari sekarang. Tak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki diri. Ya, cukup sekian untuk materi membangun rasa percaya diri yang sudah kita bahas ini. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mau mendengarkan dan menyimak. Semoga materi kali ini adik-adik dapat memahaminya dan kita akan bahas di kemudian hari. Dan kurang lebihnya mohon maaf apa yang telah saya sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.